Soal, apa perbedaan sistem dan lingkungan? Dan apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Dan reaksi dikatakan eksoterm bila proses reaksi tersebut menghasilkan panas atau kalor. Sedangkan suatu reaksi dikatakan endoterm bila menyerap kalor atau panas atau energi dari lingkungannya untuk proses reaksi tersebut. Soal, yang mana yang merupakan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi? Yaitu gambar 1 adalah gambar lautan merupakan sistem terbuka karena terjadi pertukaran energi panas, kerja, dan materi dengan lingkungannya. Gambar kedua adalah gambar tabung gas merupakan sistem terisolasi karena tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungan. Gambar ketiga adalah gambar rumah hijau merupakan sistem tertutup karena terjadi pertukaran energi panas dan kerja tetapi tidak terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Bagaimana cara menentukan perubahan energi dalam dapat dihitung dari kalor dan kerja? Jawabannya, perubahan energi dalam dapat diketahui dengan mengukur kalor dan kerja yang akan timbul bila suatu sistem bereaksi. Oleh karena itu, perubahan energi dalam dirumuskan dengan persamaan E sama dengan Q dikurang W. Soal yang kedua, hitunglah kalor sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem melakukan kerja 2500 Joule pada lingkungan. Hitunglah perubahan energi dalam sistem tersebut. Jawabannya, diketahui Q sama dengan 3000 Joule, W sama dengan 2500 Joule. Yang ditanya adalah delta U, berarti delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 3000 dikurang 2500. Berarti hasilnya yaitu 500 Joule. Soal, apa hubungan antara perubahan energi dalam dengan perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah perubahan energi dari awal hingga akhir suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Tuliskan prosedur kerja dari praktikum sederhana yang ada di video. Jawabannya, 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Masukkan 100 ml air atau H2O ke dalam wadah styrofoam. 3. Mengukur suhu air yang ada di dalam wadah. 4. Lalu masukkan larutan campuran ke dalam larutan air. 5. Mengukur suhu larutan air yang ditambahkan dengan larutan campuran. Dan soal berikutnya yaitu catat data-data hasil pengamatan. Jawabannya adalah, pada percobaan pertama, suhu awal H2O adalah menjadi 27 derajat Celcius, dan untuk suhu campuran H2O ditambahin HCl yaitu 26 derajat Celcius. Jadi, untuk jumlah delta T-nya adalah T akhir dikurang T awal yaitu 26 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius adalah min 1 derajat Celcius. Pada percobaan yang kedua, suhu awal H2O-nya adalah 27 derajat Celcius. Dan untuk suhu campuran H2O ditambah dengan NaOH menjadi 28 derajat Celcius. Jadi, untuk jumlah delta T-nya adalah T akhir dikurang T awal yaitu 28 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius adalah 1 derajat Celcius. Soal, hitunglah perubahan entalpi reaksi dari praktikum kalorimetri sederhana yang kalian lakukan. Pada percobaan pertama, diketahui M sama dengan 100 ml, C sama dengan 4,18 Joule per Kg, delta T sama dengan 26 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius
sama dengan min 1 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu jumlah dari delta H. Jawabannya yaitu M larutan sama dengan 100 ml dikali 1 gram per mililiter sama dengan 100 gram. Untuk Q larutan sama dengan M dikali C dikali delta T. Nilainya sama dengan 100 gram dikali 4,18 Joule per Kg dikali min 1K. Hasilnya sama dengan min 418 Joule. Untuk mengubah nilai Joule menjadi Kj, maka min 418 dibagi dengan 1000, sehingga nilainya sama dengan min 0,418 Kj. Berikutnya yaitu menentukan Q reaksi. Q reaksi sama dengan min Q larutan, sama dengan min dikali min 0,418, hasilnya yaitu 0,418 Kj. Lalu mencari nilai dari mRNaCl, yaitu ARNa ditambah ARCl sama dengan 23 ditambah 35,5. Nilainya sama dengan 58,5. Selanjutnya yaitu menentukan mol atau N sama dengan G per mR, yaitu 20 per 58,5. Nilainya sama dengan 0,34 mol. Delta H sama dengan Q per mol, yaitu 0,418 per 0,34. Dan diperoleh nilai dari delta H sama dengan 1,22 Kj per mol. Pada percobaan kedua diketahui M sama dengan 100 ml, C sama dengan 4,18 Joule per Kg, delta T sama dengan 28 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius sama dengan 1 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu nilai dari delta H. Jawabannya adalah M larutan sama dengan 100 ml dikali 1 gram per mililiter sama dengan 100 gram. Q larutan sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu 100 gram dikali 4,18 Joule per Kg dikali 1K sama dengan 418 Joule. Untuk mengubah Joule menjadi Kj, maka 418 dibagi dengan 1000. Nilainya sama dengan 0,418 Kj. Lalu menentukan Q reaksi sama dengan min Q larutan sama dengan min 0,418 Kj. Lalu menentukan mRNaOH sama dengan ARNa ditambah ARO ditambah ARH sama dengan 23 ditambah 16 ditambah 1, sehingga diperoleh nilai dari mRNaOH sama dengan 40. Lalu menentukan mol atau N sama dengan G per mR, yaitu 20 per 40. Nilai molnya yaitu 0,5 mol. Selanjutnya mencari nilai dari delta H. Delta H sama dengan Q per mol, yaitu min 0,418 per 0,5, sehingga diperoleh nilai dari delta H sama dengan min 0,83 Kj per mol.